Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah kasus yang ada di Indonesia, yaitu pernikahan beda agama. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu untuk saya pribadi. Nama saya Ilyas Saeng Ruhyat Manurung. Teman saya yang pertama ada Syifa Syahrani, ada Salsabila Azhara. Ketiga ada Sevia Permatasari. Keempat ada Sherly Herlian. Kelima ada Tunggal Wicaksono. Keenam ada Novan Chandra Kusuma. Selanjutnya saya akan mengucapkan terima kasih yang amat banyak kami sampaikan kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam, yang terhormat Ibu Septiayu Restu Wulandari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Prolog. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antar agama, antar orang yang berlainan agama, yang salah satu beragama Islam dan salah satu lainnya beragama selain dari agama Islam. Yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan adalah pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dari ahli kitab. Imam Syafi'i dalam mendefinisikan ahlul kitab hanya terbatas pada kedua dengan golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sementara Majusi atau Zoroaster tidak termasuk di dalamnya. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah, kami turunkan Al-Quran ini agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 156. Perkawinan antara orang berbeda agama menurut hukum Indonesia. Dalam menghadapi masyarakat kompleks baik dalam segi budaya maupun agama, maka penting bagi pemerintah mengatur atau memayungi suatu kepentingan umum dengan hukum, di antaranya masalah pernikahan. Untuk menghindari konflik atau ketidakselarasan di masyarakat, maka pemerintah membuat perundang-undangan tentang pernikahan, khususnya mengenai perbedaan agama. Di antara peraturan-peraturan mengenai pernikahan beda agama yang masih berlaku, di antaranya 1. Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 9 di tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 di tahun 1974. Yang keempat, ada instruksi Presiden nomor 1 di tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Ada dua jenis menikah beda agama. Yang pertama, perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Yang kedua, laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam adalah jelas-jelas dilarang atau haram, baik menikah dengan pria ahli kitab maupun dengan seorang pria musyrik. Hal ini dikhawatirkan wanita yang telah menikah dengan pria non-muslim tidak dapat menahan godaan yang akan datang kepadanya. Seperti halnya wanita tidak dapat menolak permintaan sang suami yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam, atau wanita itu tidak dapat menahan godaan yang datang dari lingkungan suami yang tidak seiman, yang mungkin cenderung lebih dominan. Dalam memahami perkawinan beda agama, menurut Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 1 di tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8F. Yang pertama, bahwa perkawinan antara agama adalah sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercangkup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Kedua, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 di tahun 1974. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 1 di tahun 1974, maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam, hukumnya akan haram apabila menikah dengan wanita musyrik, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik di hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran Al-Baqarah
ayat 222. Jadi, wanita muslimah dilarang atau diharamkan menikah dengan non-muslim. Apapun alasannya, bisa dikatakan jika seorang muslimah memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki non-Islam, maka akan dianggap berzina. Tentunya boleh apabila menikah dengan wanita ahli kitab. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan. Orang-orang yang diberi Al-Quran, Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak akan menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalnya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Berdasarkan kompilasi hukum Islam dan UU Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dalam bab 4 pasal 44 tentang larangan perkawinan beda agama. Pasal tersebut berbunyi, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang ini terdapat larangan perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya pun terdapat larangan, karena pernikahan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Dalam fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 1, mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslimah termasuk ahli kitab. Poin kedua, pada Munas ke-7 MUI di Jakarta 29 Juli 2005, MUI memfatwakan tentang perkawinan beda agama. Poin ketiga, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Nomor 4, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab menurut kaul mu'tamadah adalah haram dan tidak sah. Kesimpulan untuk pembahasan hari ini adalah perkawinan beda agama di beberapa negara di berbagai aspek adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek psikologi perkawinan beda agama menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup rumah tangga. Selanjutnya, aspek religius perkawinan beda agama adalah bahwa semua agama baik Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan atau Konghucu melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk itu, adanya keinginan untuk membuat aturan perkawinan bagi yang berbeda agama merupakan cermin kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama. Aspek yuridis bahwa negara sekuler kecuali atau Singapura dan Australia memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam negara non-sekuler Malaysia dan Indonesia contohnya tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. Tentunya dalam ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama, namun di ketentuan-ketentuan yang ada serta di posisi Indonesia sebagai negara non-sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Pertanyaan yang pertama disampaikan oleh teman kita Maziatul Hasanah atau Ana dari kelompok 2. Soalnya adalah, bagaimana jika salah satu suami atau istri murtad namun telah disepakati dalam perjanjian pranikah
Jika hal tersebut tidak membatalkan perkawinan, bagaimana penjelasannya? Jawaban dari kelompok kami yaitu berarti sesuai dengan isi perjanjian tersebut bahwa hal tersebut tidak membatalkan perkawinan, karena dalam hal perdata adalah hukum privat atau orang per orang. Oleh karena itu, hal tersebut berlaku atas hal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Dalam pertanyaan kedua disampaikan oleh Fazia Bagas dari kelompok 6. Pertanyaannya, apakah pernikahan beda agama dapat dilakukan secara siri? Jawabannya, meskipun pernikahan siri diperbolehkan dalam agama, namun pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena di Indonesia tidak mengenal pernikahan beda agama. Jadi, apabila pernikahan sirihnya dengan agama yang berbeda, maka pernikahannya harus diulang dan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun menurut Undang-Undang Nomor 1 di tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian, itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih rekan Bagas. Selanjutnya di pertanyaan yang terakhir, yang nomor 3 itu dari teman kita Aprilianus Agung dari kelompok 6 dengan pertanyaannya, penafsiran pendapat yang melarang perkawinan beda agama dalam pasal huruf F 8F. Bagaimana jika perkawinan terjadi tidak sesuai dengan undang-undang ini? Jelaskan alasan yuridisnya. Dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan persepsi bahwasanya pernikahan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab atau majusi dalam artian beda agama, terdapat ketidakabsahan dalam perkawinan. Begitu pula dalam hak penetapan sanksinya. Dalam penetapan sanksinya, mereka yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapatkan sanksi berupa pengucilan dalam masyarakat dan sanksi moral, serta dalam hal hak waris dalam keluarganya maka akan terputus dan cuma mendapatkan perikatan perdata dengan ibunya. Terima kasih. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator dan penjelas dalam kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 1, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, baik dosen pembimbing, Ibu Septiayu yang terhormat, untuk teman-teman yang kami sayangi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi penjelasan tentang perkawinan beda agama ini. Jikalau ada saran segala macam, bisa teman-teman masukkan lewat kolom komentar atau melalui channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi